Selamat datang di dalam pencerahan Hari Raya Natal dengan tema Selamat Ulang Tahun, Yesus Sahabatku yang terkasih dan tersayang. Sahabat yang terkasih, filsuf terbesar, Sokrates, mengajar selama 40 tahun, tetapi kehidupan dan ajarannya tidak menghasilkan satupun nyanyian. Filsuf Plato, murid terbaiknya Sokrates, mengajar selama 50 tahun, tetapi ia tidak melakukan apapun untuk membuat jiwa manusia bersemi dengan kehidupan. Namun, Yesus datang dan hidup hanya selama 33 tahun di bumi ini dan mengajar hanya selama 3 tahun. Tapi, ajaran-ajarannya, janji-janjinya serta pribadinya yang penuh kuasa telah mengilhami jiwa Rafael, Michelangelo, dan Leonardo da Vinci untuk melukis pemandangan yang agung. Hati Dante, Milton, dan Donne meledak dalam syair puitis. Nyanyian-nyanyian sepanjang zaman datang dari mereka yang hidupnya tersentuh oleh Kristus seperti Handel, Bach, dan Mendelssohn. Semua orang ini menggubah lagu untuk memuji Yesus Kristus. Bahkan dikatakan bahwa Yesus Kristus mengubah musik Mendelssohn dari kunci minor menjadi kunci mayor. Musik telah menjadi bagian populer dari perayaan kelahiran Yesus Kristus sejak lama. Alkitab mencatat bahwa banyak tokoh dalam kisah Natal menanggapi peristiwa seputar kelahiran Juru Selamat, Yesus Kristus, dengan lagu. Salah satu di antaranya adalah Zaharia, ayah dari Yohanes Pembaptis. Musik Tuhan merasuki jiwanya. Itulah musik yang penuh keajaiban, penuh sukacita, dan penuh kebebasan ketika firman Tuhan datang dengan kuasa untuk mengumumkan bahwa keselamatan sudah dekat. Musik Tuhan melalui Zaharia ini dapat kita temukan dalam Injil Lukas bab 1 ayat 67 sampai dengan 79 yang biasanya dikenal dengan Kidung Zakaria. Menarik untuk menganalisis nama-nama keluarga Zakaria yang sederhana namun luar biasa. Zakaria, Elizabeth, dan Yohanes. Zakaria berarti Tuhan mengingat. Elizabeth berarti janji Tuhan. Yohanes berarti Tuhan itu murah hati. Persatuan antara Zaharia, Tuhan mengingat, dan Elizabeth, janji Tuhan, melahirkan Yohanes, Tuhan murah hati. Maka Zaharia tambah Elizabeth sama dengan Yohanes, atau lengkapnya. Tuhan mengingat tambah janji Tuhan sama dengan Tuhan murah hati. Iya, Tuhan mengingat janjinya dan dengan demikian menunjukkan bahwa Dia murah hati. Hidup kita mungkin seringkali berada dalam malam kegelapan atau mengalami musim kekeringan. Hidup kita mungkin tampak tanpa kedamaian dan kebahagiaan sejati. Hidup kita mungkin menjadi tidak berarti atau tanpa harapan. Namun Zakaria, Elizabeth, dan Yohanes mengundang kita untuk menyanyikan lagu Benediktus yang artinya diberkati. Ketika kita hidup dalam kasih Tuhan, kita dapat menyanyikan lagu pelayanan. Ketika kita percaya pada pemeliharaan Tuhan, kita dapat menyanyikan lagu sukacita. Ketika kita berharap pada belas kasihan Tuhan, kita dapat menyanyikan lagu kesetiaan. Dengan perlengkapan senjata iman, perisai pengharapan, dan pedang kasih, marilah kita bergabung dengan Zakaria dan keluarga untuk menyanyikan himne diberkati. Sahabat yang terkasih, revolusi telah mengubah arah sejarah dan dunia telah menyaksikan banyak revolusi. Revolusi Perancis, revolusi Amerika, revolusi industri, dan lain sebagainya. Masing-masing revolusi ini telah menimbulkan kehebohan dalam masyarakat dan perubahan yang signifikan. Setiap revolusi ini membawa perubahan dalam mentalitas dan pola pikir masyarakat. Kita hidup di masa revolusioner.
Dunia sedang mengalami perubahan yang cepat dan dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Beberapa di antaranya mengerikan. Optimisme digantikan oleh pesimisme. Percaya diri digantikan dengan rasa takut. Orang-orang yang dulu bersemangat tentang masa depan kini dipenuhi dengan kegelisahan dan ketidakpastian. Di tengah dunia yang sangat kacau ini, kita merayakan revolusi terbesar sepanjang masa, yaitu Natal, kelahiran Yesus, juru selamat kita yang tidak berubah di dunia yang terus berubah ini. Revolusi ini dimulai di tempat yang paling tidak diduga, di sebuah kandang biasa di luar desa terlupakan bernama Bethlehem. Revolusi ini melibatkan 3 orang sederhana di bumi ini: Yesus sang bayi, Maria sang perawan suci, dan Yusuf sang orang adil. Mereka bertiga sama sekali tidak glamor, sangat tidak kentara, dan sangat sederhana. Namun, revolusi yang dimulai dari kandang ini telah memberikan dampak yang paling besar bagi kemanusiaan. Kelahirannya menandai sebuah revolusi politik. Dia menjadi raja dunia, sebuah revolusi sosial yang menyatukan semua kelas, kasta, dan ras. Sebuah revolusi ekonomi yang membawa harapan bagi kaum miskin dan tertindas. Revolusi moral yang menekankan pada niat hati dan pikiran. Sebuah revolusi spiritual yang membawa pengampunan dan keselamatan bagi semua yang siap menerimanya. Kita bisa melihat beberapa aspek sederhana, namun penting dari revolusi ini. Pertama, keindahan dan kebesaran hikmat Tuhan adalah bergembira dengan hal-hal yang tidak penting. Tuhan suka mengambil kesederhanaan dalam hidup dan menghiasinya dengan sentuhan ilahinya. Dia menikmati situasi-situasi biasa dan mengubahnya menjadi momen-momen pengalaman ilahi yang menakjubkan. Dia senang turun ke dalam hati manusia dan mengubahnya menjadi tempat tinggal yang mulia di hadirat ilahinya. Kedua, Yusuf dan Maria pergi dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari tempat kelahiran mereka. Lukas bab 2 ayat 7. Ini adalah paradoks ilahi, bahwa Sang Pencipta seluruh alam semesta mencari tempat untuk dilahirkan. Apakah saya siap untuk mempersiapkan kandang hatiku untuk menerima Tuhan? Ketiga, Tuhan lahir di palungan. Kayu akan mengawal Yesus sepanjang hidupnya. Palungan kayu akan memberinya tempat berteduh saat dia lahir. Peralatan kayu itu akan menemaninya saat ia tumbuh menjadi seorang tukang kayu. Perahu kayu akan menjadi mimbarnya untuk mengabarkan firman-Nya tentang kerajaan Allah. Salib kayu akan menjadi alat keselamatan dan penebusannya. Bagi dunia, palungan kayu akan menjadi pengingat bagi kita bahwa Natal adalah musim, bukan hanya musim sukacita, tetapi juga musim kesulitan dan tanggung jawab dalam hidup. Keempat, Natal adalah Kristus. Ketika kita mengucapkan Selamat Natal, marilah kita juga ingat bahwa palungan dan salib merupakan dua sisi dari pengorbanan besar Yesus Kristus dari Nazaret. Di palungan, Yesus turun dari sorga dan menjadi lemah dan rentan. Di kayu salib, Yesus menanggung keberdosaan bumi dan menjadi tidak berdaya dan sengsara. Kafilah dari palungan ke salib dirayakan dan diperingati pada hari Natal. Kelima, lagu-lagu Natal akan dinyanyikan dengan meriah pada hari istimewa ini. Ada dua jenis lagu Natal yang dinyanyikan pada hari Natal saat Yesus lahir. Kidung-kidung sukacita ketika para malaikat bernyanyi dengan penuh kegembiraan dan sorak-sorai. Kemuliaan bagi Tuhan. Lagu-lagu kepedihan saat para ibu menangis dalam kesakitan yang amat dalam untuk anak mereka yang dieksekusi. Lagu-lagu Natal seharusnya mengingatkan kita akan dua aspek ini, sukacita dan penderitaan dalam hidup. Ketika lagu-lagu sukacita dan penderitaan dalam hidup dinyanyikan dengan keyakinan kepada Tuhan, kita akan diberkati. Keenam, Natal adalah saat yang tepat untuk dirayakan. Ini adalah perayaan kelahiran bayi Yesus yang menuntut ruang di hati kita. Marilah kita berhati-hati agar pada Natal ini, Yesus, sang bayi mungil dan lembut, tidak mendapatkan tenggelam dalam longsoran kue dan manisan, terkubur dalam hiruk-pikuk belanja dan dekorasi, mabuk dalam lumpur pesta pora dan keasikan,
tersesat dalam perayaan bersama Sinterklas, dan bertukar hadiah. Sebaliknya, marilah kita memastikan bahwa Yesus, bayi yang berharga dan mengagumkan, dipegang erat di hati dengan penuh cinta, dilimpahi dengan ciuman janji-janji sejati kita dan pembaharuan pengabdian kita, dihujani dengan senyum sejati dari cinta kita kepadanya. Ya, Yesus adalah satu-satunya, dan hanya Dialah yang seharusnya menjadi alasan utama untuk merayakan Natal ini. Semoga Dia dilahirkan bukan hanya di palungan, di rumah, atau di gereja, tetapi di hati dan kehidupan kita. Selamat ulang tahun Yesus, sahabatku yang terkasih dan tersayang. Selamat kepada Bunda Maria atas jawaban ya kepada Tuhan, dan selamat kepada Bapak Yosef atas perawatannya. Selamat Natal bagi kita semua. Terima kasih sudah bersedia menjalin persahabatan melalui channel penyegaran rohani SMS ini. Atau lengkapnya, penyegaran rohani saling mengingatkan saja. Silakan mengambil pelajaran-pelajaran berharga dari video-video tersebut untuk dihidupi dan dijadikan sebagai pencerah pikiran dan penenang hati, bahkan sebagai solusi dikala dihadapkan dengan masalah-masalah kehidupan, baik masalah pribadi maupun masalah bersama orang lain.